dipersembahkan oleh Kembali di CEO Talk, kita masih bersama Budiman Goh, Chief Operating Officer dari Enesis Group. Saat ini kita berada di ruangan seorang COO. Biasanya kalau namanya Chief Operating Officer tuh ruangannya lux, mewah gitu ya. Tapi ini kalau kita ngelihat ke belakangnya Pak Budiman, ini seperti toko kelontong. Emang. ini ya memang ini semacam cinta produk dalam negeri ini. Ya biar kelihatan kayak toko aja, Pak. Soalnya filosofi marketing itu saya selalu ingat tuh. Kalau bisa bikin produk, nggak bisa jual, percuma dah. Nggak usah dibikin gitu ya. Jadi itu mungkin ya dikasih gambar gantungan gitu tuh supaya semua orang ingat jualan. Gitu. Ini kayak di warung gitu, Pak. Iya. Pak Budiman, ini kalau kita bicara Enesis Group, ya. Ini kan ada 3 perusahaan yang tidak kecil sebetulnya, dengan jumlah karyawan sekitar 1.600-an. Ini kan bukan juga jumlah yang sedikit. Betul. Nah, ini bagaimana cara Pak Budiman menyampaikan visi atau mungkin program itu supaya semuanya itu bisa punya pemahaman yang sama di 3 perusahaan ini dengan karakter yang berbeda, dengan jumlah yang begitu banyak karyawannya. Ini gimana? Apa yang dilakukan? Sebenarnya ya, secara manajemen tidak, ya meskipun produksinya beda-beda, tapi ERP sistemnya ya sama juga. ERP ini apa kalau boleh Enterprise Resource Planning-nya, artinya membentuk sistem di perusahaannya secara total itu sama. Jadi prinsip kita sekarang adalah semacam pendekatan kita ya, itu TQM, Total Quality Management, ya di dalamnya ada Kaizen, ada segala macam. Dan tahun lalu kita sudah mulai konvensi yang pertama untuk QCC, Quality kita mau meningkatkan tim partisipasi dari tim kita untuk meningkatkan quality, mengurangi cost, mempercepat delivery dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu prinsip dari continuous improvement. Okay. Jadi itu menjangkau seluruh departemen. Tapi kita mulai tahun lalu itu dari teman-teman yang paling banyak dan rame itu kan di pabrik ya. Karena 3 pabrik itu ya mungkin udah 1000-an di situ gitu. Ya. Tahun ini kita udah melebar ke departemen yang lain. Jadi logistik, pembelian, semua udah mulai dilibatkan termasuk area. Ini akan menjangkau keseluruhan company, tapi kita memang mulainya bertahap. Nah, jadi kalau dikatakan bagaimana membangun supaya visinya sama, gerak lajunya bisa sama, itu nggak bisa cuma di preach saja, Pak. Kita tiap minggu atau tiap hari itu diceramain itu sampai budek, itu nggak bisa. Jadi harus diubah perilakunya. Perilakunya diubahnya adalah bagaimana semua orang harus terlibat dalam budaya baru, budaya yang aktif tadi, terus diterjemahkan dalam apa yang bisa didelivery terhadap perusahaan. Jadi kalau pakai prinsip-prinsip continuous improvement itu ya dimensinya udah jelas, dari mulai quality-nya bagaimana diimprove, cost-nya bagaimana diefisienkan, delivery-nya dipercepat, safety-nya, security-nya, profitability-nya, productivity-nya, bla bla bla, itu Pak. Itu a series of improvement yang harus dia kejar. Nah, nanti akan ketemu juara-juaranya, Pak. Jadi itu yang menarik kan, ini dikompetisikan across perusahaan yang ada. Jadi kita punya banyak unit kan. Ada kompetisinya? Kompetisi. Konvensi itu adalah kompetisi kita. Juara di sini nanti dilombakan di juara nasional. Saya punya target dengan teman-teman itu adalah beberapa tahun aja kita harus melakukan ini. Nanti kita ikut konvensi nasional. Jadi kita harus ikut yang nasional dan internasional nantinya. Nah, ini adalah cara kita bagaimana membawa teman-teman itu punya kebanggaan terhadap improvement yang mereka lakukan. Kalau dulu nggak ada yang bangga dengan apapun yang diimprove. Kita ketemu dengan hal-hal yang sangat lucu-lucu dan kelihatan simple ya. Kok mereka tahu tapi kok nggak mereka lakukan kemarin? Ya karena terlalu sibuk dengan daily activity kan. Tapi begitu rutin. kita minta, yuk kita lakukan improvement. Mereka bikin kelompok 3-4 orang. Terus mengangkat satu persoalan, ini gimana caranya supaya kita nggak
kena jam terus, harus cuci ulang drumnya terus dan seterusnya. Mereka yang mikirin. Akhirnya kita bisa mempercepat proses produksi dan seterusnya. Dan menurut saya hal-hal kayak gini nggak bisa diceramahkan. Artinya ini kalau tadi yang terakhir itu, kalau boleh saya simpulkan, kreativitas dari tim, dari karyawan, dari lini manapun itu juga menjadi sangat penting sebetulnya. Salah satunya yang dituntut adalah kreativitas. Kalau saya sendiri menilai kreativitas itu kan levelnya kan ada 3 tingkat ya kalau saya. Satu yang improvement, dan itu yang paling gampang dan harus ada. Kalau saya bilang mandatory ada di semua perusahaan itu adalah improvement, yang disebut continuous improvement. Continuous improvement artinya perbaikan harus bisa berkelanjutan. Ya. Oke. Jadi siapapun harus bisa melakukan itu. Baik. Nah, ini kalau kita bicara soal kreativitas, ini kan biasanya terinspirasi pada banyak hal, pada apapun gitu. Dan seorang pemimpin juga mestinya juga kan dia juga akan mengambil inspirasi juga. Begitu nggak kira-kira? Yang harus juga ditunjukkan artinya kepada sebagai panutan mungkin, sebagai contoh kepada tim. Nah, ini biasanya kalau Pak Budiman sendiri itu biasanya sering mendapatkan inspirasi itu dari apa? Atau dari baca mungkin dari pas liburan mungkin melihat sesuatu. Ya bisa juga dari situ. Saya agak banyak melakukan hal yang tidak lazim aja dilakukan orang. Jadi orang biasanya kalau berwisata gitu ya, datang ke tempat baru, entah itu dalam negeri, luar negeri, lihat daerah wisatanya. Kalau buat saya lihat daerah wisata mah gampang. Sekarang YouTube, apalagi saya pakai VR. Ada virtual. Saya pakai VR gitu ya, virtual reality, mau lihat Raja Ampat aja udah langsung itu. Ya, saya lebih sukanya datang ke yang tidak didatangi orang. Belajar sejarahnya, antropologinya, sosiologinya di daerah itu gitu ya. Menurut saya itu jauh lebih keren lah. Karena banyak hal yang bisa dipelajari dari sana gitu ya. Ada yang bisa diimplementasikan dalam sangat. Saya kira banyak ide-ide yang muncul itu ya karena datang dari cerita-cerita orang kecil. Saya banyak melakukan hal-hal yang berbeda itu karena ya ngobrol sama sama orang-orang yang barangkali juga orang lain nggak mau tahu juga gitu ya. Ya, itu menurut saya hal yang menarik lah. Jadi kalau kita ngomong soal inovasi yang breakthrough dan lain-lain, itu hanya bisa terjadi kalau kita punya rongga yang lain di dalam hidup kita kan. Jadi kalau kita cuman do business as usual, saya sering ngomong sama teman-teman saya itu adalah kamu ngerjakan semua hal itu dengan the ordinary way, but every day you ask everyone to have an extraordinary result. Gimana caranya kita melakukan sesuatu yang selalu biasa-biasa saja, do business as usual, tapi setiap saat berharap akan terjadi sesuatu yang extraordinary gitu. Equation-nya nggak dapat saya, math-nya nggak masuk di kepala saya gitu. Gimana caranya yang biasa-biasa jadi luar biasa? So you have to do something extraordinary also untuk mendapatkan yang extraordinary itu tadi. Jadi, artinya butuh cara pandang yang berbeda. Ya. Nah, kayak orang biasanya lebih suka debat rame untuk mendapatkan hasil apa. Saya bilang mungkin karena terbawa zodiak atau terbawa jam lahir atau tanggal lahir kali gitu ya. Saya bilang kenapa saya tiap malam itu harus punya waktu untuk sendiri tidak diganggu. Hening itu buat saya itu jauh lebih penting dari makan berpiring-piring gitu ya, atau kesibukan yang segitu banyak. Pak Budiman, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di CEO Talk. Thank you. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Budiman Go, Chief Operating Officer Enesis Group. Kita akan jumpa lagi di CEO Talk episode mendatang. Sampai jumpa.